Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jamaah salat maghrib sama alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini sama-sama untuk menunaikan kewajiban kita, dan setelahnya kita sama-sama untuk belajar, kita ingin belajar sama-sama untuk memperbaiki bacaan kita, terutama pada surat pendek yang biasa kita lakukan ini. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan sama-sama tahsin surat sebelumnya dari belakang, surat Al-Asr, dan tadabburnya tadabbur singkat ini tentang keutamaan waktu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayatnya dengan bersumpah menggunakan waktu, menggunakan makhluknya, yaitu waktu itu makhluknya masih makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, gitu ya. Sedangkan Allah adalah Khaliq, pencipta. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia sebaiknya ini ketika mungkin menemukan suatu hal yang mungkin baru diketahui, maka sepantasnya dan kurang tepatnya kalau dia menyebutkan dia sebagai pencipta. Maka pencipta itu milik Allah begitu ini. Suatu yang tidak ada jadi ada itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia itu membuat, bukan menciptakan tapi membuat. Dalam bahasa Arab pun juga berbeda ya. Kalau mencipta dari kata khalaqa, kalau membuat sana'a, masnu', sana'a ya. Jadi beda ya, membuat dan menciptakan itu berbeda. Sedangkan menciptakan ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Khaliq itu boleh atau selayaknya bersumpah dengan nama makhluk. Maka Allah sebutkan di awalnya wal 'asr. Jadi waktu Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Nah, sedangkan kita apakah boleh? Tidak boleh. Misalnya kita bersumpah wal 'asr demi waktu misalnya. Misalnya kita sengketa, baru ada masalah dengan saudara misalnya gitu ya, sampai harus mengucapkan sumpah, maka tidak boleh kita mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah. Boleh kita demi malaikat, demi Rasulullah, boleh juga kita ya. Maka demi Allah. Walaupun nanti dalam bahasa berbeda-beda nih. Ada wallahi misalnya yang umumnya kita sebut ya, wallahi ya, ada disebutkan billahi, tallahi, jamaahnya dia sumpah ya, maka tidak boleh sampai dikatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak ya, karena siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini tauhid ya, bukan syirik besar ya. Ini syirik asghar,
masih kecil, tidak sampai mengeluarkan orang itu dari Islam. Tapi tetap yang namanya syirik itu dosa besar. Maka kita hindari ketika memang kita sudah tahu, maka tidak boleh melakukan sumpah dengan nama selain Allah. Gimana? Karena saya di waktu kecil itu bilang demi selain Allah itu. Karena kalau belum tahu tidak masuk ya. Tidak. Ya yang dikena hukumnya adalah ketika memang dia tahu, gitu dia mau melakukan. Ya, sumpah selain nama Allah. Tapi sedangkan kalau misalnya dia belum tahu ya masuk ya. Tidak masuk. Orang yang dia meninggalkan sholat, ya jelas dia melakukan suatu perbuatan dosa. Bagi orang yang tidak tahu tentang sholat, ya tidak bisa dihukumi dia dengan hukum yang sama begitu. Ya, gitu. Ya, diawali dengan wal asr gitu. Karena kemuliaan tentang waktu. Maka kita sama-sama nih nasihat pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian nih untuk bisa memanfaatkan waktu, karena nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua penyesalan kita tidak berkaitan dengan waktu. Ya, tidak mungkin dengan, dan terutama yang Allah akan lebih tekankan ketika masa muda, masa tua, tapi tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Karena bahasanya fitnah masa muda itu besar dibandingkan masa tua. Maka kita lihat, alhamdulillah banyak anak mudanya. Tapi umumnya begitu ya, di masjid banyak lebih dominasi orang tua dibandingkan anak muda. Iya, bukan karena mereka nggak mampu ke masjid, bukan mereka kakinya satu, bukan kakinya kedua. Tapi karena memang susah untuk melangkahkan kakinya itu, kekuatannya tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid, karena memang begitu fitnah orang yang masih punya kekuatan itu masih pengen melakukan hal yang dia inginkan, yang menganggap yang dia rasakan indah ketika dia melakukannya. Maka masa muda ini termasuk masa yang nanti paling Allah tanya bagaimana dia bisa memanfaatkan masa itu. Dan bagi orang yang, makanya orang anak muda yang dia bisa memaksimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masa mudanya ganjarannya besar sekali. Bukan ketika tua tidak ada ganjaran, ada ganjarannya. Beda antara orang yang dia masih sholat dalam keadaan aman, beda ganjarannya dengan orang yang dia sholat dalam keadaan perang. Amalannya sama, posisinya berbeda. Orang yang taat ketika masa muda dengan ada orang yang taat dalam masa tua berbeda. Nah, ganjarannya pun berbeda. Makanya sampai disebutkan salah satu 7 golongan yang Allah berikan naungan, yang tidak ada naungan selain naungan Allah ketika nanti di padang mahsyar. Salah satunya adalah seorang pemuda yang masa mudanya terkait dengan masjid, masuk terkait masjid ya, anak-anaknya ya. Mudah-mudahan sampai SMP nanti, SMA sampai terusnya bisa terkait dengan masjid. Rindu dengan adanya masjid. Kalau nggak ke masjid, nggak bener hati. Ini ciri-ciri masuk seorang. Rasanya misalnya saya termasuk Berapa Pak umurnya Pak? Umur. Iya. Untuk waktu masa muda ini para ulama istilah berbeda pendapat. Tapi yang paling masyhur yang saya dapati, masa matang muda ini akhirnya itu 40 tahun. Ini ujung-ujung umur kematangan masa muda ini, matangnya masa muda itu umur 40 tahun. Makanya Rasulullah itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, akalnya udah matang gitu. Jadi ukuran ini ukuran salah satu pendapat. Ya, ini maka biasanya ini 40 tahun ini ya, itu waktu yang paling dibahas oleh para ulama.
Karena ada hadis khusus masalah 40 tahun ini. Begitu ya. Karena kebanyakan ketika sudah masuk 40 tahun ke atas, maka kekuatan itu akan mulai menurun. Yang sudah melampaui mungkin bisa merasakan, saya belum saya. Tapi yang saya, ini bukan pengalaman ya, yang saya sampaikan ini literasi saja Pak, bacaan saja nih. Kalau yang dirasakan mungkin Bapak Ibu mungkin yang saya rasakan. Kalau saya pribadi belum ya. Jadi kalau 40 tahun biasanya begini disebutkan, 40 tahun itu sudah mulai menurun kekuatannya, fisiknya mulai melemah. Yang awalnya hitam, perutnya sudah mulai muda. Yang mulainya awalnya kulitnya kencang, agak umumnya, ya, walaupun beda-beda nih, walaupun ini bukan berbeda, tapi umumnya seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah sudah mengatakan ya, ketika misalnya ketika 40 tahun sebelum 40 tahun itu dalam ketaatan, insya Allah setelah 40 tahun dia juga akan berusaha untuk taat. Tapi ketika sebelum 40 tahun dia tidak bisa memaksimalkan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 40 tahunnya akan susah untuk itu, kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya wallahualam ya, tapi biasanya orang yang sudah 40 tahun ke atas ketika kita nasihati agak susah. Biasanya wallahualam ya, biasa seperti itu. Ya walaupun tidak semua. Tapi biasanya orang yang sudah umur 40 tahun ke atas, biasanya dia merasa dia sudah senior begitu nih. Ketika dia mendapati ada orang yang usianya lebih muda, biasanya agak susah untuk biasanya. Apalagi ketika memang sudah terbiasa dari sejak awal dia melakukan kebanyakan kesalahan atau meninggalkan sesuatu. Wallahualam yang saya tahu ini kalau untuk umur tapi yang di sini umumnya adalah bukan masa mudanya secara umum ini, tapi ketika memang kita masih ada kekuatan untuk diri kita untuk beribadah, maka setiap waktu itu kita akan ditanya ya. Dan masa muda secara umum, orang yang sehat juga akan ditanya, orang sakit juga akan ditanya apa yang dia bisa lakukan gitu ya. Lanjutkan kita ke surat At-Takatsur. Ini surat At-Takatsur, dan kita juga untuk sama-sama memperbaiki, sama-sama kita berbagi memperbaiki dari surat At-Takatsur. Nanti saya baca dari ta'awud, isti'adah, silakan ditirukan sebagai biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan dia sekali lagi untuk fa'il a'u hamzah dan ain a'udzu dan saya pribadi pembacaannya dengan sedikit menarik ketika perlahan dal a'udzu walaupun memang ada sebagian yang membacanya satu kali mengulang a'udzu. Ini perbedaan bacaan dari kalangan Syami atau orang dari ulama Syam atau ya Syami dengan ulama dari Mesir. Maka pengalaman saya ketika nyetorkan kebanyakan yang dia riwayatnya menyebut ulama Mesir, ulama Suriah biasanya a'udzu begitu. Tapi ketika saya pernah sekolah dengan ustaz atau syekh dari Mesir, a'udzu maka nanti kalau ibu bapak mendapati ada guru lain begini yang caranya berbeda, maka dua hal ini digunakan. Cuma memang
memang ada ikhtiar yang berbeda. Satunya dia pengen menipiskan huruf dal, a'udzu untuk menipiskan huruf dal. Khawatirkan ketika lidah ditarik begini maka menebalkan huruf dal itu. Gitu ya. Untuk isti'adah begini. Ya karena saya biasa terakhir saya paling pernah hasil dengan seorang syekh di Madinah gitu ya. Beliau punya tujuan gitu. Saya baca tahu salah satu. Jadi karena memang saya terbiasa menarik a'udzu padahal dari beliau tidak boleh selalu a'udzu begitu. Jadi itu benar lagi. Ya makanya tetap ketika memang kita membuka guru berbeda maka itu dia tidak boleh membanding-bandingkan, tidak boleh membenturkan. Jadi ketika memang yang disampaikan juga ada ilmunya, ya. Ya, jadi untuk menipiskan dal, a'udzu, dal. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri, dal, di. A'udzu billahi. Kita ulang sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, huruf shinnya sebagai bukan dihembuskan tapi disebar. Minasy bukan minasy. Ini kan kalau bukan nafas ke depan, tapi shin ini menyebar dengan cara lidah ini, ya lidah tengah lidah ini diangkat ke atas, tidak sampai menempel langit tapi dia ada dengan kecil dengan sedikit ya untuk menyebarkan udara. Jadi tidak perlu kita mengetok, tidak perlu kita sampai nah ya selesai karena memang tempatnya di tengah lidah bukan di bibir begitu dengan menggunakan ya begitu ya itu kuatnya tebalkan bukan tapi ya jadi lagi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk lam dan mimnya masih terlihat seperti memanjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harakat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bagian usianya dialirkan ya bukan bismillah atau bismillah tapi dialirkan bismillahirrahmanirrahim dua kali tebalkan bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ayat yang pertama. Alhaakumut takatsur.
alhaakumut takatsur. Ya, alha ini huruf lam dialihkan nih. Alha bukan dipantulkan. Alha tapi dialihkan seperti ketika kita baca alhamdu ini bukan alhamdu ya, sama kayak dibaca ada sedikit dari bukan alhamdu, bukan alhamdu ya, sama di surat ada kata ini alhaakum. Nah kalau ini nggak berulang ya, alhaakum bukan terusan begini alhaakum. Nah ketika itu masuk sudah tak yang di sini ada takatsur ya, dalam syariah ini tak yang bertasydid maka masuk alhaakumut takatsur. Nah di sini pokoknya sukun karena dia pokok karena dia berhenti di ayat otomatis dia sebelumnya dia pakai harokat Allahumma surnya maka waknya ke bukan sur tapi kita lagi sur alhaakumut takatsur ini keterangannya koknya. Saya juga alhaakumut takatsur. Silakan. Ya, intinya ya. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Nah, di sini berbeda ya. Hatta sama beda dia baca karena begini dikatakan hatta zur bukan zur tapi zur sama dibaca roknya sukun sebelumnya dhamma maka dibaca ke depan hatta zurtumul maqabir. Nah kalau tipis bir bukan bir tapi bir ya, dikatakan apa roknya sukun sebelumnya kasar maka dibaca tipis. Nah ini untuk melihat rok tebal atau tipis lihat sebelumnya ya, lihat sebelumnya ya. Maka misalnya kalau huruf sebelum rok sukun ini kasar maka dibaca tipis. Hatta zurtumul maqabir. Silakan. Ya. Tapi adakah huruf ro yang sukun sebelumnya kasrah tapi dibaca tebal? Ada. Ya, kecuali salah satu bagian. Nah, tapi ini belum bisa. Ya, kalau huruf ro kecil ya. Huruf ro, nah karena masih lagi ada bedanya. Ini kelihatan ya. Ketika huruf ro ini dalam keadaan sendirian, ketika fathah atau dhammah maka dibaca tebal ro. Yang penting dia tidak terlalu banyak getaran dan tidak ada tidak ada getaran. Jadi di tengah-tengah getaran sedikit, ada getaran tapi sedikit. Tidak boleh tidak ada getaran, tidak boleh terlalu banyak ke
Nah, ketika rohnya itu sukun, sebelumnya dia misalnya huruf fa berharokat fathah, maka bal. Nah, misalnya dhamma huruf misalnya. Kalau dia kasrah maka dibaca fir. Nah, maka ketika misalnya fir'auna gitu ya, fir'auna auna ya, maka dibaca tipis fir'auna, bukan fir'auna, tapi fir'auna ya. Tapi ada huruf o yang sukun tapi dibaca dengan salah satu. Kayaknya yang saya tahu ada satu ini. Itu ketika misalnya ada huruf o sukun, sebelumnya dia kasrah tapi setelahnya bertemu dengan huruf bal. Di contohnya di surat Al-Hajar apa ya? Iqsad ya. Nah, Iqsad huruf ja ya, kita sebut Iqsad gitu ya. Nah, Iqsad ini bukan Iqsad, Iqsad kan lebih panjang ya. Mirsad gini ya. Mirsad bukan irsad, tapi ditambahkan mirsad. Nah ini ketika huruf sukun begitu ya. Orangnya sukun, sebelumnya kasrah tapi setelahnya bertemu dengan huruf yang tebal, maka kita tebal mirsad. Atau ketika ketika huruf ra sukun yang sebelumnya kasrah tapi dia huruf hamzah wasal ya, gimana contohnya irji'i misalnya ya. Nah, irji'i maka bukan irji'i tapi irji'i ketika hurufnya hamzah wasal ya. Hamzah wasal ini biasanya bertempat pada awal kata ya. Maka kedudukan irji'i tapi irji'i jadi untuk mendapatkan huruf ra. Ini ya dua contoh ketika sebelum ra sukun ini kasrah tapi dibaca tipis. Oke. Ya. Berikutnya kita lihat. Ya. Kita ulang sekali lagi. Hatta zurumul maqabir. Silakan. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Ya, sama alamnya ya, alamnya bertasydid maka masuk kafnya. Kalla sawfa ya, saufa biasa saja karena ini harful ya, dibaca ringan, dibaca lembut. Kalla saufa ta'lamun. Silakan. Saufa dan saufa ini bukan kalla saufa tapi kalla saufa gitu ya. Jadi apa namanya, terdengar suara umumnya itu ketika dimonongkan. Saufa yauma gitu ya. Nah, dan ini ketika kita baca jangan sampai masuk ke dalam ini gitu ya. Sama ketika kita baca malik yaum dengan malik yaum
Lagi balik yau okay. Ya kalla sawfa ta'lamun. Silakan. Ya ta'lamun ini huruf ain. Ain ini bukan dibaca jahar ya, atau tertahan seperti hamzah, tapi dia dibaca mengalir. Mengalirnya bukan maksimal sebagai bawah, tapi dia dibaca ini sedikit kayak tadi lam alha. Ini juga ta'lamu nggak bukan nggak pernah begini ta'lamu, tapi ta'lamu biasa saja ta'lamu dialihkan tapi sedikit, bukan ta'lamu, bukan kalla sawfa ta'lamu, tapi kalla sawfa ta'lamun ta'lamun ya. Nah ini jelas sekali berbeda ya. Ketika kita tidak menempatkan sifatnya huruf ain dengan sifat yang tertahan, maka nanti dengan sifat yang mengalir ya, maka dia akan dibaca seperti hamzah. Maka tempatkan sifatnya ya, sifatnya dia sedikit mengalir ta'lamun di mana tempat ain itu di bawah dan tenggorokan bagian di tempat tenggorokan bagian tengah. Di situ ada ratu yang menekan misalnya ini nah ini ketika kita jauh ain kayak ada yang menekan keliling tenggorokan walaupun kita nggak baca bukan nggak perlu ya biasanya ya. Sekali lagi kalla sawfa ta'lamun. Silakan. Ya sama ya, ketika huruf waw sukun bertemu dengan sukun, waw sukun bertemu dengan sukun ketika qaf, maka dia dipanjangkan. Dan sampai kita bacanya pendek ta'lamun kalla sawfa ta'lamun ya. Enggak boleh ya dibacanya apa? Kalla sawfa ta'lamun ya, boleh dipanjang cepat minimal 2 kalla sawfa ta'lamun ya. Dan pembacaan ketika berhenti di sini jangan posisi berhenti dalam keadaan monyong. Bedanya begitu nih, bukan ta'lamun tapi ta'lamun ditarik ya. Memang kita harus melatih menarik ya, jangan dari membaca cepat banyak yang menarik, bukan menarik gitu ya, karena menempatkan pada posisinya huruf na. Ketika kita baca na kita nggak mau yang na, jadi ta'lamun bukan ta'lamun bukan muslimun tapi muslimun ya. Dan ini nanti efek bunyinya berbeda ya, efek bunyinya berbeda ya. Berikutnya ada yang keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Silakan. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kita menemukan huruf mim yang bertasydid, bertasydid, maka dibaca gunnah dengan level amal, ya dengan maksimal bacanya sempurna. Begitu ini, summa kalla sawfa ta'lamun. Ditahan ketika mendapat ini yang dia tasydid, maka ditahan summa tetap ini menggunakan huruf sa-nya karena dia dhammah ya, langsung masuk ke mim summa ya. Jadi benar-benar dia rasa keluar dari hidung
Thumma kalla sawfa ta'lamun. Silakan. Ya, setelahnya sama seperti ayat yang ketiga, ayat yang kelima. Kalla kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Silakan. كلا لو تعلمون علم اليقين pertama juga sama adalah dikatakan namanya berarti lau ta'lamuna lau sama saufa lau kita baca saja lau ta'lamuna ain masuk ke dalam yang sebut ain ma kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Silakan. Al-yaqin qaf al-yaqin bukan al-yaqin al-yaqin qaf di mana tempat qaf di pangkal ini tidak ada para dengan ini bagian yang lunak qaf ya ilmal yaqin yang perlu lalu menambahkan sulit kita jawab kalau lebih awal biasanya yang mentok sekali biasanya ilmal yaqin bisa saja walaupun memang itu ikhtiar untuk menempatkan dengan huruf untuk membedakan hasil tapi tidak boleh jadi bukan sekedar kita berlebihan dalam makan saja yang nggak boleh berlebihan ketika kita agama juga belajar namanya berlebihan gitu ya atau apa ibadah yang berlebihan syariat kita belajar banyak jadi suatu hal yang berlebihan di Quran ini apa namanya ya begini berikutnya yang sama ini untuk yang ini tempat dia baca panjang seperti halnya di ta'lamun karena posisinya dia ada ayat akan panjangkan dalam bahasa ini walaupun ini seperti sama kita sebutkan bahwa huruf mad itu ada 3 kan ya alif maupun ya sukun ketika kita mendapat di akhir ayat pada ya sukun atau sukun alif bertemu dengan sukun alif atau sukun yang apapun muncul di kata perubahan pada ayat tersebut karena qaf maka dia dipanjangkan 2, 4 atau 6. Ya, sekali lagi kita praktekkan lagi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Silakan. Apakah benar kata ayat ini itu dibandingkan lagi? Tidak yang dibandingkan ketika posisi memakai monok kalau yakin kamu membandingkan yakin tidak lalu yakin seperti ini ya berikutnya ayat yang ke-6 latarawunnal jahim. Silakan. Latarawunnal jahim.
lamnya tipis, la taqau. Ini masuk ke huruf nun yang dia bertasydid. Jadi teman-teman yang ini yang bertasydid, ada nun yang bertasydid yang dia dibaca dibaca dengan akhirnya yang sempurna, okay? La tarawunna la tarawunna la tarawunna al-jahim. Silakan. Berikutnya al-jahim, al-jahim, jahim. Jangan sampai ini termasuk untuk menempatkan pembacaan huruf jim, gitu. Dan kita tahu huruf jim ini tempatnya di tengah lidah, sama dengan shin atau ya. Tapi bedanya huruf jim ini rapat, tengah lidah bertemu dengan langit-langit, tapi posisinya rapat. Oke. Maka ketika kita membaca huruf dan ada hembusan nafas yang terkena pada tangan kita, maka itu masih tepat. Karena huruf jim tidak ada sifat habs, tidak ada sifat mengalir. Kalau misalnya jangan ada angin yang terasa pada tangan kita, maka masih perlu ditekankan lagi. Maka kalau ada tidak ada nafas yang keluar. Maka biasanya kalau dia keluar nafasnya biasanya kurang rapat, ya, ketika menempelkan pada dasi. La tarawunnal jahim. Silakan. Yang fa juga dilembutkan, ya, dengan him. Lembut, ya. Berhim. La tarawunnal jahim, tapi jahim. Ya. Berikutnya ayat yang ke-7. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Silakan. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, thumma sama, guys, ada mim yang bertasydid, maka ditahan dulu dengan dengung. La tarawunna sama, ya, ada nun yang bertasydid, maka ditahan juga. Hanya dibaca 2 harakat. La tarawunnaha, ya, ainal yaqin sama, guys, aina, okay. Bukan aina, tapi aina, pakai ain, okay. Ya. Yang terakhir, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Silakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sama, ya, tsumma latus'alun. Sama, ya, kan, ya, latus'alun. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Silakan.
bermanfaat dan menjadi amalan saleh dengan salah kita. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.